itu makanya saya karena sudah khatam nih masalah poligami ini Pak, hukum-hukumnya saya khatam Pak. Iya, saya khatam. Sebelum nikah saya khatamkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua, pengurus dan segenap panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin Alim Ulama tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah mencapai sedikit lagi mencapai puncak dan akhir dari Ramadan itu. Tadi malam sudah malam ke-27 ya kan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar kan itu kita harapkan. Malam 25, 27 sepertinya itu memang nampak tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Maka yang sudah beriktikaf itu jangan berhenti. Ustaz kayaknya 27 semalam udah iya tuh Ustaz. Iya tuh. Habis itu udah di malam tak mau lagi 29 udah enggak ada lagi kan. Kita enggak tahu Bapak Ibu sekalian. Lailatul Qadar itu kan hanya tahu kita dari tanda-tandanya saja. Tapi tak selamanya tanda-tanda itu menunjukkan yang sebenarnya. Mirip seperti hujan. Tanda-tanda turun hujan adalah mendung. Tapi apakah mendung selalu hujan? Anda juga. Mendung tak berarti hujan kan begitu. Lagunya pun ada. Maka kita terus semangat. Kita terus pompa semangat kita. Ini sedikit lagi Ramadan berakhir. Jangan kendor semangat kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan yang kita lakukan. Dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah, nikmat yang Engkau berikan semoga Engkau berikan terus kepada kami, sering dengan bertambahnya kesyukuran kepada kamu ya Allah ya rabbal alamin. Syukuran kami ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sering salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Dan pada kesempatan pagi ini kita masih lanjutkan dari kaji kita yang pada malam 13-14 kemarin masalah nafkah. Ya, kita sudah bahas nafkah tentang istri, nafkah juga kepada orang tua dan anak, siapa kewajibannya. Dan kelanjutan dari itu, min huququz zaujaini, hak-hak dari suami istri itu adalah al-adlu bainaz zaujat. Adil terhadap istri-istri. Ini tidak disukai ibu-ibu nih Pak. Tapi ini sebagai sebuah ilmu ya, kita harus menyampaikan agar tidak ada yang salah faham tentang masalah poligami ya. Sehingga tidak ada di antara orang-orang yang beriman yang akan mencemooh dari syariat ini. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang kita takutkan, kita tak faham tentang ini. Yang bapak-bapak terlalu semangat, ya ibu terlalu benci. Padahal poligami merupakan bagian dari syariat Islam yang menjadi solusi untuk kondisi-kondisi tertentu. Guru saya, Syekh Mufti Na'uddin Za'tari, dalam kajian kami bersama selalu menyebutkan bahwasanya poligami merupakan makhraj ataupun jalan keluar bagi kondisi-kondisi tertentu. Tidak semua orang memiliki kondisi itu, jadi jangan dicari-cari. Begitu dia. Ibaratnya mungkin kalau kata beliau itu sebagai sebuah penyakit. Ya, orang yang memiliki penyakit khusus, ya, kondisi khusus sehingga dia butuh obat khusus. Ya, tidak semua orang sakit yang sama. Jadi bagi kita dalam konteks ini sebagai orang-orang yang beriman, kita itu akan melihat poligami sebagai sebuah syariat Allah, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kita
mencemoohnya. Ya, jangan kita seperti orang yang tak beriman. Orang-orang tak beriman itu Bapak Ibu sekalian, ini yang dicarinya. Oh, Islam itu tengoklah banyak kali istrinya itu kan. Nabi tengok Nabi Muhammad itu banyak betul istrinya. Mereka melupakan sejarah Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang paling banyak istri dan gundik-gundiknya itu orang-orang non-muslim, kafir-kafir dulu, ya, pada masa kerajaan-kerajaan terdahulu. Ya. Yang lebih buruknya lagi kepada kaisar-kaisar yang dulu itu, orang-orang kafir itu lebih parah. Ya, parah, tidak ada pun dinikahi, pakai aja. Ya, begitu, parah. Sedangkan Islam tidak, Islam hadir untuk memuliakan. Poligami ini sudah ada dari zaman dahulu, bukan Nabi Muhammad yang memulainya, sudah dari dulu ada. Tapi datang syariat Islam, bahkan Islam membatasi dulu tanpa batas. Bahkan di Arab sendiri ada orang-orang yang sampai 100 Pak istrinya. Bayangkan tuh, sampai 100, tapi zolim terhadap istrinya ini, zolim. Makanya Islam membatasi hanya 4. Turun surah An-Nisa itu. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Ketika turun ayat itu Pak, ada di antara sahabat itu istrinya 5. Ada di Madinah seorang sahabat istrinya 5. Maka datang kepada Nabi. Ya hai Rasulullah, ini turun ayat cuma 4, saya punya istri 5. Kata Nabi, kau ceraikan 1, kau pilih. Itu bukan mudah. Jadi syariat ini tujuannya adalah untuk memuliakan wanita. Bahkan ayat tersebut disambung lagi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut untuk berlaku adil, tak mampu rasa-rasanya, maka 1 saja. Itu Pak. Ini gaji ini menarik Pak, karena saya ada di sini Pak. Jadi kondisinya sama Pak kita. Saya yakin Pak, kita semua ini bukan orang-orang yang buruk akhlaknya, sehingga tidak akan punya niat untuk menzolimi istri-istri saya yakin. Tapi ini adalah ilmu untuk kita orang mengaji. Yang tak baik itu tak ngaji dia. Itulah yang salahnya itu. Ya, kita bikin kajiannya ini tentang poligami, sementara yang di sini tak ada poligami kan. Yang di luar sana dia poligami, rusak dia poligaminya, tapi tak duduk mengaji. Makanya ini sebagai sebuah ilmu, artinya agar kita tidak mencemooh agama kita sendiri. Jangan pula kita jadi orang yang mendustakan agama kita sendiri. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Al-adlu baina zaujat, berlaku adil terhadap istri-istri. Ya. Sabaqa ma'ana annahu yajuzu lirrajul ay yajma'a ala ismatihi baina arba'i zawjat. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Islam itu membolehkan seorang laki-laki yang menaungi 4 orang istri. Fa idza kana al-amru kadzalik, apabila terjadi demikian, jama'a baina zawjataini fa aktsar, yang memiliki 2 istri atau lebih, wajib alaihi, wajib baginya, bukan sunnah, wajib baginya ayya'dila bainahunna, berlaku adil terhadap mereka semua, fin nafaqah, terhadap nafkahnya, wal kiswah, pakaiannya, wasukna, tempat tinggalnya, wal mabit, giliran untuk bersama mereka. Jadi bukan perkara gampang. Masalah nafkah, makan minumnya harus sama. Masalah pakaiannya, kalau beli 1 beli semua, nilainya harus sama. Tempat tinggal, ini tidak boleh 1 rumah tipe 72, 1 tipe 36 dikasih, tidak boleh, zalim. Jadi bukan perkara mudah untuk hal seperti ini. Giliran untuk di sana pun demikian harus sama. Ya, sehari di sini, sehari di sini, sehari di sini. Ya, memang itu berat. Bukan enggak semudah yang dibayangkan. Oh ya kali Ustaz ya. Ya, banyak variasi ya, sini 1, sana 1. Kalau kita berpikir dengan nafsu, betul, berpikir dengan nafsu ya. Tapi kalau kita berpikir dari sisi syariat, kemudian ini merupakan sebuah tanggung jawab, ini berat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka qauluhu ta'ala, firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kalian takut tak mampu
berlaku adil maka satu saja. Ai in khiftum adamul adl, apabila kamu takut memang tak mampu berlaku adil fil mabit, dalam masalah tinggal, wal infak, memberikan infak, faqtasiru ala zaujatin wahidah, maka cukupkan diri kalian satu istri saja. Begitu kata ulama, cukupkan diri kalian satu ya, karena keinginan ini banyak. Kalau namanya keinginan Pak, kita semua pengen punya mobil banyak kan, ada satu, pengen dua, pengen tiga kan begitu. Kalau keinginan beristri memang mungkin ya ada keinginan, bukan tak ada, tapi kan kita tahu batas kemampuan kondisi kita. Kita pengen punya mobil 3 ya, kalau kita ambil 3 kredit pula lagi, selesai lah ya kan. Tahu kita mikir, enggak lah satu ya. Kita mikir, keinginan ada, tapi karena kita paham kondisi kita, tahu batas kemampuan kita, ya satu aja kan begitu. Istri pun begitu. Kalau keinginan tentu sebagai laki-laki semua pengen banyak ya begitu, tapi kita ngerti ya ini tidak bisa ya, berpikir kita saya kerja, saya harus ngurus istri pertama, tambah istri satu aja udah pening ya kan, tambah lagi satu, punya anak dari istri ini, itu pun kita sudah kewalahan mendidik mereka. Jadi bapak-bapak ini kadang-kadang lupa bahwa mendidik anak tanggung jawab bapak, bukan tanggung jawab ibu, bukan tanggung jawab istri, tanggung jawab bapak-bapak. Nah kalau kita berpikir demikian, ini saya harus memberikan kasih sayang, pendidikan, pengajaran yang baik kepada anak-anak di sini. Lalu kalau tambah istri satu lagi, punya anak lagi, buat tambah juga ini. Ya. Kalau kita berpikirnya enaknya saja, ya enak, begitu. Tapi ketika berpikir ini ada tanggung jawab, wah ini kayaknya nggak sanggup. Makanya Pak, ustadz-ustadz itu jarang ada yang mau poligami. Bukannya takut istri Pak, ya, bukan istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan. Tapi memang tahu ini tanggung jawab. Makanya kadang-kadang bercandanya ustadz-ustadz itu begitu, poligami. Padahal dalam lubuk hati paling dalam tidak begitu. Ya. Kadang-kadang kan ada kawan Pak, suka betul ceritanya poligami, asal duduk kita kumpul ustadz poligami terus ceritanya. Saya tanya langsung, mau Ustaz poligami? Tak sanggup ambu gitu. Kan? Tapi ceritanya ya begitu ya, cerita. Baik, ini masalah tanggung jawab kemampuan untuk berlaku adil. Wa akad hadza qauluhu wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikuatkan hal ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu imra'atani, siapa yang memiliki 2 orang istri, famala ila ihdahuma, tapi dia kemudian condong kepada salah satu daripada keduanya, falam ya'dilu bainahunna, atau dalam ilmu menyebutkan tidak adil di antara keduanya, jaa yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, wa syaqhu ma'ilun, miring badannya. Itu dihinakan di akhirat. Boleh nampaknya Ustaz sudah ini pakai sorban, pakai jubah, keren, ini orang yang baik. Nampaknya Pak, di akhirat nanti ternyata saya punya 2 istri dan saya condong kepada salah satunya. Ya, Pak Imam kita lihat, Ustaz Suryani kenapa merek jalannya? Ya, dihinakan Pak, dihinakan di akhirat tuh, dan semua orang melihat. Oh, Ustaz itu gayanya aja. Ya, nampak posting di IG, di FB, istri 2, adil, akur, ternyata condong pada salah satunya. Di akhirat siapa yang bisa berdusta Pak? Nggak ada. Nampak jalannya merah-merahnya begitu, kan? Dihinakan Pak. Makanya ini kalau saya pribadi, ini yang paling saya takut salah satunya ini, dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Nah, baik. Wal qasamu baina zaujat, dan yang dimaksud dengan membagi di antara istri-istri berlaku adil itu termasuk salah satunya adalah termasuk di nafkahnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, termasuk al-mabit indahunna, ya, tinggal ataupun tidur di mana dia harus diatur bagaimana supaya berlaku adil. Ayakunal qasam atau al-qisam likulli wahidatin minhunna musawiyan, pembagian harus sama besar, lima yakunu li ghairiha, tak boleh ada lebih salah satu daripadanya.
Wa aqallul qism atau al-qasam yaumun wa lailatun qablahu aw ba'dahu. Dan pembagian itu paling minimal 1 hari 1 malam. Nah, 1 hari artinya 1 hari 1 malam di istri pertama, sehari semalam istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Jadi tidak boleh siangnya saja atau malamnya saja, karena siang adalah waktu mencari nafkah. Dan ini Bapak Ibu sekalian sesuatu yang banyak dilakukan dan merupakan kesalahan dalam praktek poligami. Apalagi poligami yang diam-diam, nikah sirri. Ya, nikah sirri itu kalau secara hukum Islam sah, tapi secara hukum negara tidak sah karena tidak tercatat. Tapi yang paling mengerikan dari praktek nikah sirri itu adalah ketika dia tidak jujur kepada istrinya. Kemana Bang? Ada kerjaan. Kan siang-siang cerita kerjaan, mana ada cerita kerja malam-malam kan? Gak kerja malam-malam lain dia ini kerjainnya. Kan begitu. Mana Bang? Ada kerjaan. Ternyata pergi dia ke rumah istri yang kedua. Dia hanya bisa ke rumah istri kedua tuh siang-siang. Malam istri yang pertama. Bisa ada adil Ustaz. Siang istri kedua, malam istri pertama. Enggak. Itu belum adil itu. Yang namanya adil, yang itu malamnya, tidur di mana malam itu. Ah, itu. Makanya kalau kita Pak minta izin kan, mana Bang? Ada kerjaan atau apa nih, malam ini ada kerjaan. Ah, iyalah. Kalau sekali 2 kali bisa lah. Kalau berkali-kali kayaknya ada lain dari mana ini, ya kan? Jadi itu yang terjadi. Nah, ketika tidak dilakukan, artinya dia zalim Pak, zalim terhadap istri. Dan ini yang terjadi kan, ketika praktek nikah sirri itu, ya, dia nggak bisa tidur lama-lama di satu hari 1 malam di rumah istri keduanya, nggak bisa. Pasti dia cuma menyembunyikan itu. Akhirnya apa? Zalim dia. Bayangkan di setiap hari, setiap detik itu dihitung dosa gara-gara zalim. Nah, ini yang paling berat ini. Makanya saya sangat tidak setuju dengan praktek nikah sirri itu, karena betul-betul akan menzalimi istri. Baik dari sisi hukum negara, ketika nanti bercerai tak bisa dia mendapatkan hak-haknya, ya. Kemudian ketika ia punya anak, tidak bisa dia jadikan anak itu sebagai masuk dalam kakak dia, ya kan? Jangan pula nanti dimasukkan ke kakak istri pertama, Pak. Punya 2 istri, 1 resmi, 1 sirri, mau dimasukkan ke kakak istri yang kedua, gimana ceritanya? Nggak terdaftar kan? Dimasukkan pula anak ini ke dalam kakak istri pertama. Nah, istri pertama ditelepon sama orang kelurahan, Bu, udah jadi kakaknya ini. Ah iyalah, jemput. Tengok kok bertambah anak di sini kan. Nah, udah bertambah anak di sini. Enggak pernah saya hamil, enggak pernah saya melahirkan, kok bertambah anak di sini. Ah itulah. Itu ada juga kasus-kasus yang demikian. Ada bukan tak ada. Jadi zalim itu namanya. Itu zalim, ya, berat. Belum lagi ketika misalnya terjadi dalam pernikahan sirri, suami ini tidak menafkahi istrinya, nggak mau menafkahi istrinya, mungkin karena satu hal lain takut dia sama istri pertama, nah ancam dia, nggak jadi lagi kan, nggak datang dia ke rumah itu, nggak lagi menafkahi, nggak mengirim lagi uang bulanan, kan zalim. Istri sirri ini mau cerai, bagaimana cerai? Suaminya nggak mau menceraikan, nggak mau saya cerai. Mau lari kemana dia? Mau ke pengadilan. Pengadilan tidak mengakui pernikahan dia, nggak bisa memutuskan. Sedangkan hak talak hanya ada pada laki-laki, Pak. Hak talak hanya ada pada laki-laki. Tidak ada orang lain yang bisa mentalak istri orang lain. Bahkan orang tuanya nggak bisa. Yang ada di pengadilan itu karena ada sifat taklik di buku nikah. Di buku nikah kalau kita nikah itu ada sifat taklik. Suami saya kan di situ dia apabila tidak memenuhi kewajiban saya, kan itu semua. Saya mewakilkan kepada pengadilan, kan itu. Jadi pengadilan itu hanya menjadi wakil suami untuk menceraikan istri.
pengadilan pun tidak bisa menceraikan orang, Pak. Jadi jangan salah, dalam Islam pengadilan pun tidak bisa menceraikan orang. Yang punya hak cerai hanya suami mutlak itu. Jadi pengadilan hanya menjadi wakil dari suami karena suami sudah mewakilkan ketika awal menikah. Makanya pengadilan bisa memutuskan untuk cerai karena apa? Suami sudah mewakilkan. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, salah sendiri dia wakilkan, kan begitu. Ya. Ketika nikah siri tidak ada sigat ta'liq, nggak ada itu. Mana ada yang mengucap sigat ta'liq? Nah akhirnya wanita yang dinikahi siri ini menjadi istri yang terzolimi selama-lamanya. Dia mau nikah lagi tidak bisa. Dia status istri orang. Kalau dia nikah dia zina seumur hidupnya. Bapak bayangkan kayak mana zolimnya itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu praktek-praktek nikah siri. Maka jangan ada yang mau. Kalau ada yang tahu laporkan, Pak. Jangan biarkan kezoliman ini menimpa tetangga atau saudara kita. Kasihan. Nabi SAW hadir untuk menyelamatkan kaum wanita, tapi kemudian sebahagian dari umatnya mencoba untuk menzolimi wanita. Nabi berada di bukit yang mana, orang ini di lembah yang mana. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tajibu alaihi taswiyah bainahunna fil waqt. Nah, ini kalau tadi yang wajib itu adalah masalah rezeki, makan minum, kemudian kiswah, pakaian, yang ketiga masalah tempat tinggal, sukna, yang keempat masalah giliran bermalam. Tapi untuk masalah hubungan suami istrinya ini tidak ada kewajiban harus sama rata. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang tidak dimiliki kemampuan itu oleh seseorang. Karena ini juga terkait dengan kondisi kesehatan, terkait juga dengan kondisi mental, terkait juga dengan keinginan, gairah dan lain-lain. Makanya hadis Nabi SAW ya, dan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah istri Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Ketika Rasulullah SAW berlaku adil, ya, Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah itu membagi waktunya secara adil. Sayyidah Aisyah. Makanya Pak, yang paling tahu tentang kebaikan suami itu istri. Paling tahu buruknya suami istri. Maka kalau ada istri memuji suaminya, maka suaminya memang baik. Memang baik ya. Tapi kalau ada istri mencaci suaminya, berarti memang suami tak baik. Nah, kecuali istri-istri yang tak berakhlak pula kan. Nah, itu. Nah, Sayyidah Aisyah istri Nabi mengakui sendiri bahwa Nabi itu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kemudian Nabi itu berkata, Allahumma hadza qismi atau qasami. Ya Allah, ini adalah bahagianku dalam membagi-bagi waktuku kepada istri-istri. Ya, fima amliku, yang aku memang miliki. Fala talummuni, maka janganlah engkau menyalahkan aku ya Allah. Fima tamliku wala amlik, yang mana aku tak mampu untuk membaginya karena itu adalah kemampuanmu. Artinya itu milik Allah kemampuannya. Dan para periwayat hadis dan para pensyarah hadis menyebutkan yang dimaksud tak mampu itu tak mampu membagi hatinya secara adil. Nah, memang tak mampu karena apa? Rasulullah juga ya di dalam kehidupan berumah tangga beliau dengan banyak istri, Nabi kan memang sangat-sangat mencintai pertama Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah cemburu, radhiyallahu anha, ya, cemburu. Tapi di antara istri-istri Nabi yang lain yang paling Nabi cintai Sayyidah Aisyah. Sampai membuat istri-istri lain cemburu gitu. Bahkan Sayyidah Aisyah yang dicemburi oleh istri-istri yang lain juga cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Nah, begitulah. Jadi ada perasaan Nabi itu yang lebih condong kepada salah satu istri. Jadi bukan masalah hati ya, bukan masalah hati, itu sesuatu yang nggak bisa dimiliki oleh seseorang karena hati kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berumah tangga kita terus minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hatiku condong hanya kepada istriku yang halal ini ya Allah. Jadikan ia cantik seperti bidadari pandangan mataku ya Allah. Kita minta doa kepada Allah supaya hati kita memang condong begitu. Karena kecantikan yang dipandang itu kan gak hanya fisik, tapi kecantikan hati,
kecantikan akhlak, kecantikan pergaulan, itu yang kita minta. Sehingga kalau kita melihat pasangan kita itu, ya tidak ada pasangan sempurna, tapi ketika kita lihat, ya kita lihat kebaikannya, enggak yang buruk-buruknya. Tapi Bapak Ibu sekalian, nah itulah yang ada dalam surah Al-Baqarah tentang sihir, ya, yang diajarkan oleh Harut Marut, ya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sihir yang menyebabkan pasangan suami istri bercerai. Itu yang begitu. Jadi salah satu bentuk sihirnya itu membuat pandangan mata seseorang suami atau istri hanya mampu lihat jeleknya saja, nggak nampak baiknya suami itu. Memang begitu. Makanya dia benci sama pasangannya, benci sama istrinya, benci sama suaminya, akhirnya cerai. Nah, maka kita Pak tak mampu kita memiliki hati kita ini. Maka kita serahkan kembalikan kepada Allah yang muqallibal qulub, yang Maha membolak-balikkan hati kami. Ya, mohon ya Allah, biarkanlah hati kami ini hanya mencintai istri kami yang sah. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indah sekali, subhanallah. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yuqsimu lil haidi wan nufasa'i wal maridah. Dan pembahagian masalah berapa malam untuk tinggal bersama istri itu juga tetap dibagikan kepada istri meskipun dia sedang haid, ataupun dia dalam keadaan nifas, atau dalam keadaan sakit, ya. Allati yata'adzaru waqtuha, walaupun ya namanya kalau lagi sakit tidak bisa berhubungan suami istri, walaupun kalau lagi haid tidak bisa berhubungan suami istri, walaupun lagi nifas tidak bisa berhubungan suami istri, tapi tetap saja malamnya ini harus tinggal sama istri yang itu. Ya, tidak boleh dia menyimpang kemana-mana. Ya, tidak boleh dia. Waddukhulu ala zawja fi ghairi naubatiha. Bagaimana dengan orang-orang yang dia itu ada jatah istrinya, tapi dia masuk kepada istri yang lain. Nah, dia misalnya lah, misal punya 4 istri. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan ganti-ganti itu. Nah, pas hari istri pertama dia malah datang kepada istri yang ketiga. Nah, istri ketiga itu lebih mudah kan daripada istri pertama. Biasanya kan begitu, datang kepada istri ketiga. Bersenang-senang dia dengan istri yang ketiga. Apakah boleh? Haram. Nah, coba bayangkan di situ Pak susahnya Pak. Jadi bukan suka-suka kita ini. Nah, kalau kita sudah belajar seperti ini kan mikir juga kita. Ya, mikir juga. Berarti tidak segampang itu. Ya, suka-suka laki-laki aja, suka-suka suami tidak bisa Pak, rupanya Pak. Kalau hari ini adalah giliran istri pertama, maka kita wajib untuk bersenang-senang dengan istri pertama. Tidak bisa. Nggak bisa seperti lagunya Piramli itu. Ya, istri tua merajuk, lari ke rumah istri muda. Nggak bisa Pak. Hadapilah istri yang merajuk itu. Iya memang jatahnya di situ. Hadapi itu. Tidak bisa dia lari ke istri kedua, tidak bisa. Maka nggak segampang itu juga. Kita kan kadang-kadang mikirnya, ini karena kita sama-sama laki-laki Pak ya. Kita kadang-kadang mikirnya, ini kalau istri dua enak nih. Istri pertama merajuk dia, banyak bertingkah dia, cabut ke rumah istri kedua. Haram rupanya Pak. Kan sama aja berarti. Kan berarti sama aja. Nunggu juga 1 hari kita juga sampai jatah istri kedua. Nah, sama aja, harus dihadapi juga. Jadi ini bukan seperti yang kita bayangkan. Syariat ini tidak demikian. Jadi ibu-ibu pun tahu syariat ini bukan untuk laki-laki bisa bersenang-senang sesuka-sukanya Bu, tapi memang betul-betul menjadi sebuah jalan untuk menghargai kaum wanita. Nggak bisa laki-laki sesuka-sukanya. Ya, marah, merajuk istri, mengamuk istrinya. Kalau ngamuk gini aku lari ke rumah istri kedua nih, kan kata suami. Pergilah, haram kata istri pertama. Ya kan? Nggak bisa juga dihadapi juga. Lah sama aja. Ya. Susah ya, banyak yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nggak segampang ya. Selama ini mungkin ini kenapa kajinya ini. Ya. Tadi malam saya ngobrol juga sama istri, kajinya besok itu tentang poligami ini kan. Ya, saya jelaskan supaya kita semua mengerti, paham tentang syariat yang indah ini. Tidak ada satu orang pun yang akan mencemooh dari orang-orang beriman Pak.
Kenapa? Aturannya ketat. Aturannya ketat. Nggak bisa suka-suka, nggak bisa, ketat betul aturannya. Subhanallah. Maka yang mampu melakukan ini memang orang-orang yang istimewa, orang terpilih, orang yang imannya sudah kuat, ilmunya sudah cukup, kemampuan dia menahan diri dia sudah bagus. Wah, ini memang luar biasa. Saya hormat kepada ustadz-ustadz yang bisa berpoligami dan akur. Kalau yang nggak akur, saya nggak respect. Yang nggak akur, ya ngapain kita respect? Berarti memang dia tidak cukup ilmu dan tidak cukup kemampuan, kan itu. Nah, kalau yang ya sebagian ustadz tuh ustadz kibar, nah, itu mampu mereka. Ada yang mampu, ya. Ada tak mampu juga. Ya, cerai juga kan, ada juga kan. Itu ya, ustadz idola ibu-ibu dulu kan begitu. Jangan disebut lagi puasa kita ini. Nggak segampang itu, ya nggak segampang itu. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amad dukhul, ya, wa amad dukhul lailan falidaf'id darurah. Datang ia kepada istri yang bukan gilirannya pada malam hari, tapi karena sebab darurat, misalnya istri sakit, nah, itu boleh, ya, tapi bukan untuk tujuan bersenang-senang. Misalnya sakit, nah itu kan susah juga. Giliran istri pertama, lalu tiba-tiba istri ketiga nelfon, bang adik sakit bang. Istri pertama nggak itu, itulah bang. Udah mulai salah semua, salah. Ya, nggak konsen lagi gimana. Tapi kondisi seperti itu, maka kondisi seperti itu darurat boleh dia datang bawa istri ke rumah sakit, istri ketiga. Nah, tapi nanti dia kotor. Ya, dia foto untuk istrinya yang ditinggalkan. Tapi tengoklah hubungan ini, Pak. Bayangkan gimana susahnya coba. Ya, istri pertama udah siap-siap ya, udah semangat betul, udah disiapkan kamar tuh, Pak. Nah, tiba-tiba istri telepon, nah, terpaksa pergi. Betapa kecewa istri pertama tadi, ya kan? Tuh apa tuh hias kamar ini katanya. Tuh apa mandi-mandi pakai minyak wangi. Kan? Itu kalau cuma 3, kalau cuma 4, siapa yang ya bisa menjamin bahwa keempat-empatnya ini nggak sakit semua? Tiba-tiba sakit semua 4 ini kan? Nah, kena COVID. Ya, jadi susah, memang susah. Ya. Saya ya mohon maaf tadi kalangan ustaz-ustaz kan sering bercanda juga masalah poligami. Bilang Ustaz Surya kita bisa tuh poligami. Saya bilang saya bisa poligami, tapi saya tak berani. Saya bilang saya tak berani. Bukan takut istri, enggak takut istri. Ini istri bawa, istri saya bawa. Ya kaji poligami. Nah. Saya takutnya cuma sama Allah aja. Ya Allah, mantap kan? Ya. Jadi memang takutnya kita hanya karena tanggung jawab kepada Allah. Ya. Satu istri pun takut kita kepada Allah, jangan sampai menzolimi. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi seterusnya. Gitu ya. Subhanallah. Jadi terkait dengan hal-hal seperti ini sulit. Ya. Kalau istri misalnya kalau dalam satu kota yang sama masih mending lah. Atau misalnya di Panam, satu di Rumbai, ya kan? 4 penjuru mata angin. Ya, itu sulit juga itu, ya, susah juga. Makanya subhanallah. Ini kalau antar kota lebih gawat lagi itu. Jadi kalau kita tahu hukumnya, ya ibu-ibu pun tak marah. Artinya ya Ustaz, kami nggak ada masalah. Ya, yang penting jangan suami kami, kan gitu aja ya Bu ya. Kemudian tanazul ihda zaujat an-naubatiha. Bagaimana kalau misalnya ada istri yang udahlah giliran saya enggak usahlah malam ini, besok-besok aja lah, misalnya begitu. Boleh enggak? Sementara ini jatah dia, ini hak dia. Idza tanazalat ihda zaujat, apabila salah seorang istri itu
melepaskan haknya an haqqiha minal qasami jazalah hadza, maka dibolehkan. Ya, enggak usah abang malam nih kesini, lagi sibuk nih, lagi mau menghabiskan khatam Quran nih misalnya. Kan mantap. Subhanallah. Idza radiya zawj bidzalika, kalau suami juga setuju. Nah, ini masalahnya komunikasi, setuju. Bang, abang enggak usah kesini malam nih. Lagi mau menghabiskan jadi sedikit lagi nih, sekitar 5 juz lagi nih. Enggak bisa kalau abang kesini mengganggu aja nanti. Udah, abang keserahin aja. Ya. Kalau suami setuju, oke lah, enggak apa-apa. Itu enggak ada masalah. Tapi kalau suami enggak, pokoknya mau di sana, enggak boleh juga istri yang menolak, begitu. Tapi kalau dia memang tidak udah enggak usah bang, ya oke lah kalau gitu. Nah, kalau suaminya pun juga ridho, maka tidak ada masalah di sana. Li'anna haqqahu ayyabita indaha, karena memang hak suami juga untuk tinggal bersama dengan istri tersebut. Jadi ini masalah haknya ini. Fala yasqutu haqquhu illa biridhah, maka tak jatuh haknya dia untuk tinggal bersama salah satu istri tadi kecuali dengan ridho suaminya. Wa in wahabathu, seandainya dihibahkan liwahidatin min zaujatihi bi khususiha kana min haqqiha khassah. Boleh juga salah seorang istri misalnya menghibahkan jatah malamnya kepada istri yang lain. Nah itu tadi, udahlah bang, ke rumah istri yang ketiga aja lah bang, gak apa-apa. Ya, abang kan lagi pengajian di sana, biarlah abang tinggal di sana aja, nggak susah. Abang ketahui pak. Ya, itu kan kalau pak, ya. Jadi boleh, nggak ada masalah. Karena hal ini juga pernah terjadi pada Nabi SAW dan istri-istrinya. Ya, dari hadis Aisyah radhiallahu anha, ini hadisnya Sayyidah Aisyah lagi. Maka kalau hadis terkait masalah suami istri, yang paling banyak meriwayatkan memang Sayyidah Aisyah. Dan itu adalah salah satu hikmah kenapa Sayyidah Aisyah jadi istri Nabi. Dia paling muda, paling cerdas, paling kuat hafalannya, dan paling suka nanya sama Nabi, paling suka nanya sama Nabi. Jadi paling banyak masalah suami istri itu Sayyidah Aisyah. Ya. Paling kepo ya. Nah, karena masalah agama ini kan penting. Ya, maka menjadi sentralnya fikih wanita, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Nah, ini hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Bahwasanya anna Saudah bintu Zam'ah, Saudah bintu Zam'ah sahabat istri Nabi yang kedua. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, maka Nabi menikahi Saudah dulu. Saudah binti Zam'ah. Habis Saudah baru menikahi Sayyidah Aisyah. Jadi Saudah duluan. Tapi Saudah ini ketika Nabi nikahi umurnya 60-an, Pak. 60 Pak. Nabi kehilangan Sayyidah Khadijah. Ketika menikah lagi untuk pertama sekali, istri keduanya itu Saudah. Umurnya 60. Anaknya banyak, janda, anaknya banyak, kemudian berkulit hitam, bukan putih, namanya Saudah, Sawad, Aswad, hitam. Iya memang ya. Kemudian orangnya gemuk. Coba bayangkan itu. Kalau secara fisik, saya rasa bapak-bapak pun tidak mau. Tidak menarik Pak untuk dinikahi. Tapi Nabi menikahi itulah bukti bahwa Nabi menikah bukan karena nafsu, begitu, bukan karena nafsu, karena ingin menyelamatkan Saudah. Saudah banyak istrinya, banyak anaknya, banyak anaknya. Jadi Nabi ingin menikahi. Kenapa? Sahabat lain tak mau, Pak. Iya, sahabat lain tak mau, ya kan? Dan akhirnya Nabi selamatkan, Nabi nikahi, Nabi nafkahi anak-anaknya. Ya, Nabi selamatkan saudanya. Bayangkan itu, subhanallah. Dan Nabi juga tetap melayani istrinya itu, tetap dilayani. Bukan artinya cuma nikahi ditinggalin begitu, Anda tetap Nabi layani selayaknya seorang istri. Ya. Nah kemudian setelah masa berlalu, Nabi kan menikah kepada Sayyidah Aisyah, menikah lagi kepada Zainab dan lain-lain. Nah, ketika Nabi kan mulai banyak nih, hari kan cuma 7 Pak. Sementara istri Nabi sampai 9. Maka turun ayat yang di situ membolehkan Nabi untuk menceraikan istrinya.
Sayyidah Saudah ini galau Pak. Ini kalau diceraikan kayaknya saya paling layak dieliminasi nih. Yang lain muda-muda Pak. Ya, yang lain muda-muda Zainab, ya semua muda-muda masih 20-an 30-an itu usianya. Sayyidah Saudah udah 60-an waktu pertama kali dinikahi. Itu awal-awal hijrah tuh, awal-awal hijrah. Bayangkan Nabi sampai 10 tahun, berarti Nabi 70 kan? 60, 65-an, 66 manalah lagi seorang wanita memiliki semangat dalam tanda kutip ya untuk masalah hubungan suami istri ya, karena faktor menopause dan lain-lain kan begitu. Jadi secara adat atau dalam zahir Sayyidah Saudah nih, wah ini gawat ini, kayaknya ini eliminasi saya ini. Makanya Sayyidah Saudah ini cerdas, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong jangan ceraikan saya. Saya tahu ini sudah tua, untuk melayani itu nggak seperti istri yang masih muda-muda gitu, masih lincah melayani. Saya sudah tua, tapi ya Rasulullah, saya ingin nanti di surga saya bersama dengan engkau. Ingin dengan engkau di surga. Ini cerdas betul ini. Ya, makanya kalau ada istri sama suami yang soleh jangan nikah lagi. Meninggal suami itu jangan nikah lagi, supaya sama suami yang itu. Kalaupun mau nikah lagi, cari suami yang lebih soleh. Karena nanti kan dibawa tuh, istri tuh dibawa Pak. Jadi surga itu nanti dibawa sama suaminya. Kalau bagus surga suaminya, dibawa lebih bagus. Kalau bagus surga istrinya, suami nggak bisa ikut. Nggak bisa. Istri menikmati sendiri dia. Makanya Pak, kita harus soleh Pak. Ya, suami harus lebih soleh dari istrinya, harus lebih soleh, sehingga bisa bawa istrinya ke sana. Gitu. Ya. Nah, tidak ada laki-laki yang lebih soleh daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Saudah bilang, ya Rasulullah, tolong jangan ceraikan saya Rasulullah. Memang saya ini kalau untuk melayani itu kurang, udah kemampuan udah kurang. Tapi gimana kalau untuk masalah itu saya hibahkan saja malam saya kepada Aisyah. Nabi kan senang. Berarti 2 malam sama Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah yang paling Nabi sayangi. Nabi senang. Ya udah kalau seperti itu. Ya, Nabi pun setuju. Makanya nggak diceraikan Sayyidah Saudah, tapi tidak bermalam di rumah Sayyidah Saudah. Walaupun datang ke rumahnya siang, kalau siang nggak masalah. Siang untuk memberikan nafkah, untuk ngobrol itu gak ada masalah. Tapi malam harus tinggal di rumah yang memang jatahnya. Jadi kalau malam jatahnya Sayyidah Aisyah ya malamnya itu, dan ketika datang jatahnya Sayyidah Saudah, Nabi tidurnya sama Sayyidah Aisyah 2 malam. Itu cerdas nih Sayyidah Saudah. Ya, tapi begitulah, coba bayangkan seseorang yang rela memberikan haknya kepada istri yang lain. Kenapa? Karena suaminya soleh. Takut dia kalau dia minta cerai tidak dapat seperti suami yang ini, gitu. Itu dia. Itulah kata kuncinya Pak. Apa itu soleh Pak? Bukan namanya soleh. Karena namanya soleh belum tentu soleh juga. Tapi kalau orangnya soleh, istri pun mau minta cerai kan nanti susah juga. Nanti masuk surga, suamiku di tempat surga yang tinggi, bisa diajak aku ke sana. Tapi kalau nanti minta cerai, tidak bisa, harus usaha sendiri, payah juga ya kan. Berpikir seperti itu. Tapi dari belakang menjawab, biar aja lah, cari surga sendiri menjadi, tidak mau juga. Ya, tapi itu karena istri nggak soleh, nggak soleha. Tapi istri soleha pasti tahu dia. Banyak surga yang lain ya. Iya Ustaz, cari dari surga yang lain. Ya subhanallah. Jadi itu dasar-dasarnya, dalilnya itu seperti itu. Karena Nabi pernah terjadi seperti itu di rumahnya. Ya. Nah hadis ini kan yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah nih. Maka Sayyidah Aisyah ini senang meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Dia menang di antara istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain itu malam 1 malam, dia dapat 2. Sayyidah Aisyah ini kan dia ya karena muda ya, jadi suka kompetisi, itu suka berkompetisi dengan istri-istri Nabi yang lain gitu. Ingin lebih ya, ingin lebih Sayyidah Aisyah. Makanya salah satu ini yang di Sayyidah Aisyah senang meriwayatkannya ya. Maka
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqsimu li Aisyah, ya, berbagi dengan Sayyidah Aisyah pada harinya, biyaumiha wa yaumi Saudah, dan harinya Sayyidah Saudah. Itu dia. Baik, ada yang bertanya Pak? Ini bapak-bapak nggak usah takut untuk bertanya. Ini bukan bertanya, yang ini sebagai ilmu saja. Ya, ibu-ibu nanti yang di belakang jangan memantau pula suami saya bertanya pula. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini tak akan mengganggu Pak. Iya. Bagaimana orang yang tidak bersuami, itu mau ikut siapa nanti? Kenapa tidak pergi sendiri? Siapa yang pergi bapak? Ini pertanyaan yang out of the box memang. Tapi betul yang ditanya itu betul. Ketika seseorang misalnya wanita belum pernah menikah seumur hidupnya, jadi ikut siapa dia? Nggak ikut siapa-siapa, sendiri aja Pak. Doa nanti di surga kan ada, ya di surga kan. Maksudnya di bapak aja ada pada gitu. Ya, jadi memang pertama surga itu ya tentu saja kita semua masuk surga Pak ya. Kita semua ini akan dihisab sesuai dengan amal pahala kita dan dosa kita. Walaupun istri dari seorang suami yang soleh betul, dia akan masuk surga bersama suaminya betul. Tapi kalau dosa masih banyak, tetap juga dicuci dulu di neraka, kan itu dia. Nggak bisa langsung ya Allah kan saya ikut sama suami saya ya Rasulullah. Ya Allah ikut sama suami saya. Nggak bisa, cuci dulu. Perkara nanti sesudah masuk surga lalu diberikan pilihan surga bersama dengan suaminya, ya. Tapi sebelum bisa masuk surga tentu dicuci dulu kan begitu. Nah kalau wanita yang tak pernah menikah, tentu dia memang tanggung jawab sendiri dengan pahala yang sesuai dengan yang pahala ia miliki. Masuk surga sesuai dengan apa yang menjadi haknya dia, kan begitu. Masuk surga. Di surga nanti ya kan banyak tuh bidadara, nggak cuma bidadari aja Pak. Bidadara juga ada, ya wildan mukhalladun, ya laki-laki akan melayaninya sebagai suami. Nah itu ada. Tapi kalau tadi arahnya seperti yang Pak Imam bilang, selamatkanlah, itu saya nggak ikut-ikutan. Ya, masya Allah ya. Tadi aku jamaah Masjid Al-Muhajirin memang cerdas-cerdas memang. Dari dulu. Ya. yang penting soleh itu dia pertanyaan. Masya Allah, yang penting soleh. Ada bapak-bapak yang namanya soleh. Baik, ada lagi bapak ibu sekalian yang mau bertanya. Dan ibu-ibu ada mau nanya Bu? Ini nggak apa-apa ibu bertanya. Ini masalahnya. Malas. Ibu-ibu pun saya nanti kalau bertanya saya dianggap sama saya kasih izin pula. Anda ini ilmu ini. Kalau di sini saya yakin semua ini orang-orang soleh yang tidak ingin menyakiti istrinya. Tapi ini sebagai ilmu saja sehingga kita tahu ilmunya. Jadi Pak yang lain aja Pak. Silakan Pak. Tadi Pak yang Ustaz itu poligami. Nah, kemudian dia kan tadi miring jalannya itu Pak. Nah, kemudian di surga atau di neraka dia Pak? Masya Allah. Ya Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ketika mengkaji tentang hadis itu, saya melihat di hari kiamat itu, artinya di hari kiamat itu sebelum masuk surga itu. Dan ketika kita dibangkitkan macam-macam Pak. Ada yang dibangkitkan tegak berdiri dia. Ada yang dibangkitkan itu merangkak dia. Ada yang melata dia dengan perutnya. Nggak bisa. Ada macam-macam. Kita akan dibangkitkan sesuai dengan amal pahala kita. Ya. Kemudian ketika berjalan ada yang tenggelam sampai sehidungnya. Ada yang tenggelam dia hanya sebatas kakinya saja. Macam-macam.
Nah, orang ini Allah hinakan dia karena tidak adil sama istrinya. Ketika bangkit udah mereng udah badannya itu. Nah, ini menunggu dari masa kebangkitan sampai masuk surga ini lama. Menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun kan. Sebelum masuk pada fase ditimbang. Dan semua kita itu bisa melihat masing-masing. Kita melihat semua, Pak. Kita semua akan saling melihat satu dengan yang lain, tapi kita nggak terlalu peduli. Kenapa? Kita juga sibuk dengan dosa kita. Tapi yang namanya terlihat yang bersama kita, ya bisa sudah mereng badannya, gitu kan? Nampak juga itulah penghinaan tadi itu. Ditimbang sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau namanya masuk surga kan sebelum masuk surga dicuci dulu. Diluruskan dulu Pak di neraka, biar nggak mereng lagi gitu. Tapi di neraka meluruskannya. Jadi kalau masuk surga itu udah nggak mereng lagi deh Pak. Ya. Jadi ini yang berat nih, salah satu yang berat nih, na'udzubillah. Gara-gara nggak adil. Makanya itulah yang banyak ditakutkan oleh orang-orang yang beriman. Ya, takut dia nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh hidup kita ini tidak lama kan, 60, 70, 80, 90 tahun itu aja umur kita. Masa iya gara-gara yang umur sebentar kita terhina sepanjang ratusan ribu tahun? Nggak balance. Kalau kita memang orang yang berakal, kita tahu hidup yang singkat kita ini baik-baik aja lah. Kalau nanti pun mau banyak istri, nanti di surga aja lah. Tapi di surga pun nanti kita nggak tertarik lagi sama bidadari itu, karena istri kita lah yang menjadi bidadari surganya. Itu jauh lebih cantik. Sejelek-jeleknya istri kita di dunia, masih ratusan juta kali lebih cantik daripada bidadari Pak. Kalau sama-sama masuk surga, tapi ya kalau sama-sama masuk surga, ya makanya kita hidup singkat ini kita, ya Allah masukkan dalam surga. Ya lurus-lurus saja lah, pelan-pelan aja. Ya, bersikap kita baik, bersikap kita dengan penuh keikhlasan, penuh dengan ketulusan, enggak kita zolimi keluarga kita, sudah itu sudah cukup. Ya. Kalau kita zolim di dunia itu dapat akibatnya kita payah. Ya. Pernah ada jamaah itu yang begitu menikah siri, enggak bilang-bilang sama istrinya. Ketika meninggal baru ketahuan, ya mirip-mirip kayak sinetron. Nangis istrinya di sini, nangis pula perempuan lain. Dan dia coba lihat, kenapa pula perempuan yang nangis sama kayak awal kan? Rupanya istrinya juga. Ini istri yang sah tentu marah, dia merasa dihianati di akhir dari fase kehidupannya. Nggak jadilah dibuat hari ketiga takziah, nggak jadilah Pak. Itulah kejadian itu. Nggak dibuat tahlilan. Padahal tahlilan itu kan salah satunya manfaatnya untuk kita yang mati itu kan ngirim doa kan. Ya, banyak yang mendoakan kita, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Banyak yang meminta agar kita dijauhkan dari azab kubur, maka mudah-mudahan dengan salah satu doa dari sekian banyak yang hadir ada yang makbul terjauh dari azab kubur. Ini dibuat pun enggak Pak. Gawat. Itu ada kejadian seperti itu, ada. Mirip kayak sinetron itu ada. Ada jamaah yang seperti itu, maka hati-hati kita. Yang lurus-lurus saja lah. Kita sepakat Pak ya, lurus-lurus saja Pak ya. Bu, kami bapak-bapak sepakat Bu, kami lurus-lurus saja nih. Kaji ini kaji ilmu bermanfaat sehingga makin kokoh keyakinan kami bapak-bapak ini untuk hanya satu istri. Ya, Ustaz maksa pula nih. Ya. Jadi insyaallah. Jadi ini salah satu bagian dari pemahaman kita. Baik. Kemudian yang terakhir nih, terakhir. As-safar bi ihda zaujat. Melakukan perjalanan dengan salah satu istri. Nah, kalau memungkinkan dibawa semua, silakan bawa semua. Tapi Nabi sendiri tidak mencontohkan bawa semua istri. Jadi bagaimana? Nabi qara, apa tuh qara? Diundi Pak. Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Dari Sayyidah Aisyah tadi. Sayyidah Aisyah lagi beriwayatnya. Ya.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, kalau hendak melakukan perjalanan, aqra'a baina azwajihi, maka Nabi mengundi di antara istrinya. Jadi mengundi itu boleh, Pak, untuk sesuatu yang halal. Salah satu yang halal itu mengundi siapa yang mendapat giliran untuk berangkat safar perjalanan bersama dengan suami. Tapi sifatnya itu ya diundi. Jadi kalau namanya undi, kadang-kadang kali ini diundi dapat, ya, seminggu kemudian mau berangkat lagi diundi dapat dia lagi. Itu agak-agak gini juga tuh, ya kan. Tapi begitulah. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha, siapapun yang keluar sahamnya atau undiannya, kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia keluar bersama dengan Rasulullah. Fa'aqra'a bainana, maka Nabi kemudian mengundi di antara kami fi ghazwatin ghazaha, pada perjalanan Nabi untuk perang, perjalanan perang Nabi, ghazwah. Fa kharaja fiha sahmi, yang keluar undiannya itu undianku, kata Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah nih, dia senang untuk berkompetisi gitu. Yang keluar undiannya punya saya loh, gitu. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da unzila al-hijab. Ya, maka aku keluar bersama dengan Nabi setelah turun ayat hijab. Jadi enggak ada larangan turun ayat hijab, tapi tetap Sayyidah Aisyah itu berangkat perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang diundi dia. Fa in safara bi wahidatin minhunna min ghairi qar'atin, siapa yang suami yang melakukan perjalanan dengan salah seorang istri tanpa diundi, athima bidzalik, dia berdosa. Bayangkan, Pak, berdosa, Pak. Tiba-tiba kan perjalanan ke Jakarta dinas kan, enggak bilang-bilang sama istri yang pertama, sekarang istri siri kan, bawa istri sirinya. Dosa, Pak, sepanjang perjalanan berdosa. Ini sulit. Itu sulit, makanya saya karena sudah khatam nih masalah poligami ini, Pak, hukum-hukumnya saya khatam, Pak. Iya, saya khatam. Sebelum nikah saya khatamkan dulu supaya saya tahu kan. Akhirnya memang setelah khatam makin kokoh keyakinan satu istri aja. Ya itu dia, Pak. Istri saya memantau di belakang, Pak. Istri saya masya Allah luar biasa, Pak, ya, insya Allah. Ya, bahagia saya. Jadi itu banyak susahnya. Mau perjalanan undi dulu. Jadi nggak bisa kita mau ke Bali nih sama istri ini aja lah. Ke Medan sama istri ini aja. Nggak bisa, Pak. Diundi dia. Jadi nggak bisa. Saya mau beradu sama istri yang keempat nih. Ini kebetulan ada perjalanan dinasti. Ya, undi cucu keluar istri pertama. Nggak jadi kan? Nggak bisa. Makanya nggak segampang yang dibayang-bayangkan sama laki-laki yang anak poligami dia bisa bervariasi ya. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu sama sekali. Islam hadir untuk memberikan aturan yang tidak menzolimi kaum wanita. Jadi ibu-ibu nggak usah marah dengan poligami, ibu ya. Jangan marah sama hukum Islam. Jangan mencemooh atau mencemeh dengan hukum Islam. Hukum Islam ini hadir untuk melindungi semua yang memiliki hak untuk dilindungi, baik suami, baik istri. Indahnya, bukan indahnya poligami, indahnya hukum Islam. Terima kasih Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kajian terakhir kita ya, terakhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kefahaman ilmu dan juga kekuatan untuk beramal. Ya, semakin paham kita, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang yang banyak ilmunya tapi tidak mendekatkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah paham ilmu poligami ini, makin takutlah bapak-bapak untuk poligami. Itu dia, ya, itu dia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, juga memberikan kepada anak cucu kita kebaikan yang sempurna. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah makin sempurnakan nikmatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata sikap yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sama kita mengaji. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua dan pertemukan kita dalam tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.